Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku semuanya, para pemirsa, para penonton, para a'izza, para yang mahal harganya, para habaib, ahbab, keluarga besar Al-Hayah Media, Hayah Hayatuna, dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, Anda semuanya dalam kesehatan jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, sukses dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di tanggal 21 Dzulhijjah di surat atau di juz yang ke-21, alhamdulillah rabbil alamin, kita mengulang dan memurojaah membaca juz 21. Di antara yang terlintas dan kemudian menjadi bagian dari catatan harian kali ini adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Luqman, ya, dari juz 21 ini, yang berbunyi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, pada takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan kalian semuanya. Taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, dan takutlah pada suatu hari yang orang tua tidak bisa mencukupi, tidak bisa menolong, tidak bisa membalas anaknya. Wala mauludun an jazin an walidihi syai'an, dan begitu juga anak tidak bisa membalas, menolong, mencukupi orang tuanya. Iya, inna wa'dallahi haq, sungguhnya perkataan ini, janji Allah ini benar. Maka jangan terpedaya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa an jazin an walidihi syai'an. Ya, maka sebetulnya dari ayat ini yang tergambar adalah masalah jadi pertanggungjawaban. Ya, setiap orang tekanannya adalah akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Jadi maknanya juga tidak mengandalkan, tidak gumantung, ya. Ya, kalau di dunia ini pasti ada saling menolong, wa ta'awanu, ya kan, saling menasihati, dan itu masuknya di amal baik sama amal buruk. Kalau jadi saling menasihati, saling menolong, menyenangkan, meringankan, membantu, maka itu adalah masuknya di amal baik. Nah, kalau ada orang yang merugikan, menyakiti, ya kan, maka itu masuknya di amal buruk. Nah, itu nanti yang akan bertanggung jawab adalah dirinya sendiri. Nah, makanya setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, akan bertanggung jawab akan kehidupannya, akan bertanggung jawab akan amalnya, sampai-sampai jadi orang-orang yang dekat pun tidak bisa menolong dan bisa membantu, khususnya tentu yang di akhirat.
Kalau sekarang pun ya tentu masuknya di amal baik tadi. Nah, ini umum dan lebih khusus lagi, jadi orang yang mempunyai kegiatan, orang yang punya amal, dan biasanya orang yang mempunyai jabatan itu pasti jabatan itu kaitannya dengan tugas. Jadi kamu sebagai direktur maka tugasnya ini. Nah gitu. Kamu sebagai presiden taksi maka tugasnya ini. Kamu sebagai presiden partai maka tugasnya ini. Kamu sebagai presiden Republik Indonesia tugasnya ini. Nah gitu. Maka semuanya akan ada pertanggungjawaban. Nah, artinya semuanya akan dihitung, hisab, dan tidak ada orang lain yang akan ikut-ikut kecuali dulunya di dunianya ikut-ikut. Nah, semuanya akan dipikul dan jadi menjadi tanggung jawab sendiri. Nah, biasanya kalau yang terkait dengan hubungan manusia, ya kan, kemudian disampaikan, dilaporkan, maka ketika semua manusia sudah menerima dan mengikhlaskan ridho, maka selesai itu, dan di akhirat tidak ada. Seperti kayak misalnya ada laporan pertanggungjawaban dirut, laporan pertanggungjawaban pemimpin, laporan jadi pertanggungjawaban kenegaraan, kemudian semuanya menerima dan alami. Nah, itu juga bisa menggugurkan atau jadi meringankan pertanggungjawaban yang ada di akhirat nanti. Sama sekali, dan di dalam ayat tadi sampai orang tua pun tidak bisa menolong, anak pun juga tidak bisa menolong dan tidak bisa membalas. Dan oleh karena itu di sini, jadi dari pertanggungjawaban ini pentingnya kita mempunyai kelihayan, jadi keahlian untuk beramal, karena amal itulah nanti untuk beraktif, amal itulah yang akan menyenangkan kita, amal itu. Dan orang kalau tekun dengan amalnya, kesibukannya itu juga asyik sekali, dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Al-masyghulu la yushghal. Orang yang sudah busy, sudah sibuk, itu tidak diformat dan tidak disibukkan oleh sesuatu yang untuk orang lain. Makanya harus punya kemandirian, harus punya keahlian, supaya tidak tergantung-gantung sama orang lain. Ya. Nah, kemudian ketika orang itu punya amalan, punya keahlian, maka dia pula yang akan mempertanggungjawabkan. Kamu yang berbuat, ya, kamu yang mempertanggungjawabkan, dan kalau baik kamu juga yang menikmati dan merasakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Dan man amila shalihan falinafsi. Ini yang dari pandangan Al-Qur'an seperti itu. Di pandangan kehidupan masyarakat ini juga di bulan Dzulhijjah, tapi nasionalnya juga jadi bulan Agustus. Biasanya juga ada yang terkait dengan pidato kenegaraan, gitu kan, luar biasa. Itu artinya berhubungan dengan publik, kemudian orang ridho atau tidak ridho, itu juga jadi luar biasa. Nah, dan semua kita adalah memang punya amal, punya aktivitas, punya kegiatan, dan punya kepemimpinan, maka ada pertanggungjawaban. Sedangkan tidak punya pemimpin, nggak ada yang tidak jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setidaknya adalah menjadi pemimpin dirinya sendiri, maka harus berani mempertanggungjawabkan. Jadi dirinya berani berangkat, berani bertanggung jawab, berani berani bertanggung jawab, gitu. Oke, mudah-mudahan insya Allah amal kita, aktivitas kita, kegiatan kita bisa menikmatinya dan bisa mempertanggungjawabkannya. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.